ibadah kumpulan rumah tangga, Mosel Group, ini bagian ibadah orang Kristen. Masa perlu izin lagi? Masa perlu izin 60 orang di sekitar lagi untuk beribadah? Ada yang berkomentar, loh, sejak kapan Oten beribadah di rumah? Saudara, sejak saya lahir. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kemarin saya mengupload video ya, menanggapi seseorang yang mengusili ibadah orang lain ya. Ada juga yang berkomentar ya, memang yang mungkin punya cara berpikir yang sama, saudara. Kalau kita kan mengacu kepada Undang-Undang Dasar ya, pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Tetapi ada saja orang-orang yang merasa tidak terima ya, tidak terima. Ada dari, ya nggak usah saya sebut namanya, ikuti aturan yang berlaku, jangan mengganggu lingkungan dan teranggun sekitar ya. Bila mau berlaku seenak tanpa aturan, silahkan tinggal di negara hutan, pasti tidak ada yang protes dan merasa terganggu. Apa ini tidak salah ya saudara ya? Kita beribadah sekali seminggu ya, hak kita dong mau beribadah kepada Tuhan kita. Ada yang berkomentar, loh, sejak kapan Oten beribadah di rumah? Saudara, sejak saya lahir di daerah saya sudah beribadah di rumah-rumah. Ada namanya kumpulan rumah tangga ya, ucapan syukur. Kalau di karismatik cell group ada ucapan syukur, ulang tahun misalnya anak, itu kan ibadah semua. Mau ibadah syukur, ibadah kumpulan rumah tangga, mau cell group, ini bagian ibadah orang Kristen. Masa perlu izin lagi? Masa perlu izin 60 orang di sekitar lagi untuk beribadah? Tidak berlaku dong pasal 29 ya. Sekali seminggu loh saudara. Kita tidak tiap hari saudara. Itu pun kita ya paling nyanyi ya. Kalau di gereja karismatik ya main drum, tetapi kan ada predam sekali seminggu. Di rumah kita juga kita tidak main drum, tumbuh-tumbuh drum saudara, iya kan? Tidak mengganggu orang lain. Tetapi kenapa ada orang yang merasa terganggu? Ya, ya entah kenapa saudara. Ada orang merasa terganggu, orang beribadah, lalu kemudian panas hati, lalu bereaksi, lalu datang ke tempat itu, lalu membubarkan. Entah siapa yang salah. Undang-undang cuma formalitas. Dulu ketika timnas Israel ingin berlaga di Indonesia, ada yang bereaksikan saudara, itu tidak masuk dalam hitungan saya ya. Dulu memang saya berpikir itu bolehlah, tapi setelah apa yang terjadi pada saat itu ya, ramai dan memberikan narasi-narasi seperti ada bibit-bibit saudara, maka saya berputar haluan lalu menjalankan langkah saya ke seorang dari Bapak Prabowo Subianto ya kan saudara ya. Indonesia Raya. Jadi kalimat-kalimat yang sering dinarasikan oleh beliau adalah Indonesia Raya ya kan, Indonesia Raya. Kalau yang satunya lagi yang tempatnya B, nah itu restorasi ya. Saya lebih tertarik kepada Indonesia Raya, Pak Prabowo. Oke, itu saja saudara, semoga bermanfaat ya.
sesuai dengan hati kita, ya, pilihan sesuai hati kita. Karena ini adalah channel saya membangun saudara seiman dan memberikan satu pandangan yang baik, bukan pandangan yang keliru, ya. Orang beribadah, masa kita mau gangguin? Terserah dong, ya. Itu kepercayaan dia, itu keyakinan dia, ya kan saudara? Supaya kita waras dan kita bisa berpikir jernih, saudara. Tuhan Yesus memberkati.